Assalamualaikum Bu Anis, Ya, waalaikumsalam Bu Wulan. selamat siang. Bagaimana kondisi cuaca di sana Bu? Alhamdulillah Bu, ini selamat siang juga. Kondisi cuacanya agak sedikit mendung Bu, enak, sejuk. Ya, enak ya Bu kalau di sini sangat panas Bu di tempat saya. Iya, Terima kita kan kasih ya Bu. Ya, kita berbeda, letak geografisnya bulan. iya Bu betul. Terima kasih ya Bu Anis sudah datang Ya, dan sama-sama Bu. meluangkan waktunya. Kira-kira ini apa yang ingin Bu Anis capai dalam sesi coaching kita pada hari ini? Jadi begini Bu, tujuan saya di sini adalah, bagaimana sih Bu, saya masih bingung sama anak-anak itu sekarang itu, eee, untuk meningkatkan apa ya Bu ya, seni kreativitas siswa itu loh, Bu. Sekarang itu anak-anak itu sudah berkurang kreativitasnya, Bu. Nah, ini saya ingin, eee, memperbaiki anak-anak itu meningkatkan kreativitas anak-anak, Bu, dalam, pembelajaran seni seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi tujuannya yang ingin Bu Anis lakukan adalah meningkatkan kreativitas siswa dalam seni. Iya, Bu, seperti Apa itu, yang Bu. apa yang kira-kira membuat Bu Anis ini merasa hal ini penting untuk dibicarakan, Bu? Ya karena begini, Bu, eee, saya merasa karena seni itu nanti bisa membuat anak-anak itu, eee, menambah kreativitasnya, Bu, ya. Anak-anak itu karena penting dalam hal apapun, Bu, supaya anak-anak itu bisa, berkreasi di dunia, di mata pelajaran apapun, nggak hanya di seni aja, Bu. Itu tujuan saya, Bu. Oh ya, bagus. Berarti seni ini bisa mengasah anak untuk berpikir lebih kreatif gitu ya, Ya, Bu? lebih anak-anak bisa mengekspresikan diri gitu, Bu. Ya, Dan saya ingin siswa saya belajar berpikir lebih kreatif, kemudian, originalnya kelihatan, seperti itu, Bu. betul. Nah, ini Bu Anis itu bisa nggak menceritakan situasi di kelas pada saat ini? Kira-kira apa yang membuat Bu Anis ini merasa anak-anak itu kurang kreatif? Ya, Bu, kalau saya lihat di kelas itu anak-anak itu kalau misalnya saya suruh menggambar begitu, Bu, ya, biasanya anak-anak itu suka masih, sama dengan hasil karya temannya, suka meniru hasil temannya, misalnya menggambar gunung seperti itu, Bu, anak-anak itu mmm, masih sama bentuknya, pewarnaannya, itu anak-anak itu masih masih suka meniru hasil karya temannya gitu loh, Bu, cenderung Oh meniru ya. gitu, Bu. Iya. Ya, karena saya sendiri kan di sini juga sebagai guru SD ya, Bu, jadi tahu betul apa yang ada di lapangan. Ketika kita meminta anak-anak, silakan menggambar bebas, biasanya tuh gambarnya tuh hampir sama semua meskipun disuruh bebas. Nah, iya seperti itu, Bu, memang anak-anak, Iya. Bu. Kira-kira apakah Bu Anies ini sudah mencoba sesuatu untuk memotivasi mereka agar lebih kreatif gitu? Iya, Bu, saya pernah mencoba memberikan contoh-contoh karya seni yang kreatif, kemudian yang berbeda gitu loh, Bu. Saya ya sering sih, Bu, ngasih. Cuman, anak-anak itu hasilnya itu masih belum memuaskan gitu loh, Bu. Masih banyak yang sama atau masih banyak yang niru gitu loh, Bu. Ya misalnya sekarang itu anak-anak ya sering, Bu, saya mencoba, cuman hasilnya belum maksimal dan belum memuaskan gitu loh, Bu. Oh, iya, iya, iya. Berarti tidak seperti apa yang diharapkan. Betul, Kira-kira betul, Bu. saya boleh tahu Bu Ani sekarang mengajar di kelas berapa? Saya sekarang di kelas 4, Bu. Oh ya, kelas 4 berarti siswa kelas atas ya. Oke.
Dari contoh-contoh yang Bu Anies berikan tadi, apa tanggapan siswa ini? Apakah mereka itu menunjukkan minatnya, Bu? Ya, Bu, mereka menunjukkan minat, eee, tetapi ketika tiba saatnya untuk berkarya, itu mereka itu, kembali kembali kebiasaan lama lagi, Bu. Tidak konsisten gitu loh, Bu. Masih ada aja yang masih ada niru-niru seperti ini gitu, Bu. Jadi keasliannya itu ke apa namanya, Bu, ya, imajinasinya itu bisa terpengaruh sama teman yang lain gitu loh, Bu. Oh, ya. Ya, seperti itu, Bu. Oh, berarti ada ya faktor lain yang memungkinkan itu mempengaruhi kreativitas anak, seperti kayak tekanan dari teman, kemudian Iya, juga apa atau misalnya kurangnya waktu, Bu? iya, kurang iya ada, Bu, kurang waktu juga, eee, bisa mempengaruhi juga, Bu. Ya karena mungkin salah satunya itu kurangnya waktu, Bu. Kemudian ada lagi itu pengaruh teman, tekanan teman. Contohnya seperti ini, Bu, ya. Ada anak gambar gunung gitu, Bu, ya. Kan anak-anak itu biasanya gunung itu pakai warna biru. Kemudian kan biasanya anak-anak itu, kalau sore hari biasanya gunung itu kena sinar matahari itu kan biasanya kena sinar matahari sore itu kan agak merah-merah. Itu suka diejek, "Mana ada gunung yang warna merah?" Nah, gitu kan, Bu. Berarti kan, apa namanya itu, terpengaruh dengan teman, seperti itu, Bu. Ya, betul. Padahal kan kreativitas anak kan pasti mempunyai imajinasi masing-masing ya, Bu, ya. Betul betul, Dan Bu. karena perkataan tersebut, siswa itu mungkin merasa kayak malu, akhirnya terpacu bahwa gunung itu harus berwarna biru. Iya iya, Bu. Nah, itulah, Bu, permasalahan saya, Bu. Gimana untuk memperoleh skor atau saya memperoleh hasil yang maksimal, begitu, Bu. Untuk mendorong anak-anak supaya tetap berkreasi mandiri gitu, Bu. Ya, baik Bu. Mari kita coba buat rencana terlebih dahulu. Dari I anak kelas 4 ini, kira-kira apa langkah pertama yang bisa Bu Anis lakukan untuk mendorong kreativitas siswa? Karena tadi kan faktornya mungkin karena pengalaman atau waktu ya, Bu. iya, Bu. Iya. Mungkin saya bisa memberikan mereka lebih banyak waktu untuk berkarya dan mengadakan sesi di mana mereka bisa bereksperimen tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya takut salah gitu, Bu, tanpa adanya pengaruh dari teman seperti itu, Bu. Mungkin itu yang, eee, bisa saya lakukan, Bu. Tadi Bu, itu ide yang bagus menurut saya. Terus bagaimana kalau misalnya Bu Anis ini juga membuat lingkungan kelas yang mendukung kreativitas anak? Misalnya dengan menampilkan karya seni kreatif di kelas itu, Bu. Bagaimana? Saya, suka suka memberikan ide itu, Bu. Saya bisa membuat papan pajangan khusus untuk karya seni yang kreatif, yang paling kreatif gitu, Bu, ya, atau yang berbeda. Saya biasanya membuat papan pajangan untuk anak-anak ditempel di depan kelas gitu ya, Bu, ya. Eee, biasanya itu anak yang hasil karyanya anak-anak yang paling kreatif, kemudian karya anak-anak yang paling berbeda, itu saya, letakkan atau saya tempel di papan pajangan. Itu, Bu, biasanya, Bu. Oh iya, betul. Kemudian bagaimana kalau misal memberikan tantangan kreatif yang menarik gitu, Bu, misalnya dengan memberikan tema atau bahan-bahan yang tidak biasanya ada gitu? Iya, Bu, itu juga bisa, itu juga menurut saya juga menarik ya dan bisa diterapkan, Bu, ya. Saya bisa memberikan mereka proyek dengan tema yang unik, atau menggunakan bahan-bahan yang tidak biasa. Maksudnya bahan-bahan tidak biasa itu juga bahan-bahan yang mudah dicari begitu, Bu, ya, tidak membebani anak-anak seperti itu, Bu. Ya, Nah, iya, Bu. baik. Bagaimana Bu Anis ini akan melibatkan siswa dalam proses ini agar anak-anak itu bisa lebih termotivasi, Bu? Saya melibatkan anak-anak supaya lebih termotivasi itu biasanya, eee, saya
melakukan, meminta mereka untuk, memberikan ide, Bu. Memberikan, misalnya menyuruh mereka, berkontribusi gitu loh, Bu, berkontribusi ide, barangkali Betul. mereka punya ide-ide baru, eee, dan tema untuk proyek seni yang akan dikerjakan. Saya juga akan memberikan harapan untuk ide-ide yang paling kreatif, begitu, Bu. Bagus sekali ya. Sekarang mari kita buat rencana tindakan yang nyata ya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira apa yang akan Mbak Anies lakukan dalam minggu ini untuk mulai mengimplementasikan rencana ini? Mungkin saya akan memberikan, proyek seni dengan tema yang unik, Bu. Dan Oh, iya. ya, mungkin saya akan memberikan proyek seni dengan tema yang unik dan mungkin dari, bahan-bahan yang tidak biasa tadi, Bu. Tapi ya tetap dengan yang mudah dicari, Bu, tentunya, Bu, ya, dan Iya. tidak memberatkan anak-anak. Saya Bagus juga sekali. akan membuat papan pajangan, untuk anak-anak ditempel di depan kelas, untuk ditempelkan hasil karya anak-anak tadi yang paling kreatif dan paling menarik, seperti itu, Bu. Bagus sekali, Bu. Lalu kira-kira tadi kan juga ada kendala terkait waktu ya. Iya, Bu. Bagaimana Bu Anies ini mengatur waktu agar siswa tersebut memiliki cukup waktu untuk melakukan kreasi ini, Bu? Iya, Bu, mungkin saya akan tetap menyisihkan waktu ya, Bu, ya, eee, menyisihkan waktu lebih banyak dalam jadwal pelajaran seni dan memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di luar jam pelajaran mungkin jika mereka menyepakati begitu, Bu, ya. Mungkin nanti kita bikin kesepakatan menambah, menambah jam pelajaran mungkin nanti ketika anak-anak sudah pulang sekolah, tentunya dengan izin dari wali murid seperti itu, Bu, ya, untuk menambah jam ini, Bu, menambah waktu ini, Bu, gitu. Betul sekali. Karena kan kita tahu ya, seni itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak seperti kayak mengerjakan hal-hal biasanya, kalau membutuhkan kreativitas yang tinggi. Bu Iya, Anies Bu. ini, saya mendengar dari jawaban Bu Anies ini terlihat sangat mendukung loh ini dengan kegiatan anak-anak ini. Iya, terima kasih, Bu, terima kasih. Ya, kira-kira bagaimana Bu Anies ini memastikan terkadang kan anak itu merasa tidak didukung, padahal gurunya itu sudah mendukung. Ini bagaimana cara melihat anak tersebut, memastikan anak tersebut itu merasa sudah didukung dan tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin saya akan memberikan umpan balik yang positif begitu, Bu, memotivasi mereka, kemudian memastikan bahwa di kelas ini adalah, kelas yang aman untuk berkreativitas, bereksperimen seperti itu, Bu. Dan, saya juga akan mendorong mereka untuk saling mendukung dan berkolaborasi dengan teman yang lain, seperti itu, Bu. Tetap saya memotivasinya dengan hal-hal yang positif seperti itu, Bu. Baik. Jadi sudah tercerahkan ya Bu ya untuk hari ini. Sangat iya, Bu, sangat Ya, tercerahkan, Bu. mulai dari permasalahan teman tadi, kemudian waktu dan ide-ide yang menarik, Iya, dan Bu. insya Allah sudah ya Bu. Amin Kira-kira amin. kapan kita ini akan bertemu kembali ya Bu untuk mengevaluasi rencana hari ini dan melihat hasilnya? Mungkin dalam 2 minggu ke depan, Bu, agar saya bisa melihat bagaimana apa ya, mereka bereaksi terhadap perubahan ini, Bu. Mungkin dalam waktu itulah, Bu, dalam waktu 2 minggu itu, eee, agar bisa melihat bagaimana mereka bereaksi, begitu, Bu. Siap, setuju Bu. Saya tunggu ya dari dalam 2 minggu depan kita akan Terima kasih, Bu. melakukan diskusi bagaimana perkembangan mereka. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Bu Anies tambahkan atau Bu Anies tambahkan? Tanyakan? Sepertinya cukup, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas, waktu yang sudah diberikan. Saya merasa lebih, tercerahkan,
lebih Mhm. optimis, dan siap untuk mencoba rencana ini, seperti itu, Bu. Sama-sama Bu Anis, saya juga senang bisa membantu. Ingat ya Bu Anis, jangan ragu untuk mencari dukungan jika jika Bu Anis membutuhkan. Bisa dari rekan sejawat, kepala sekolah, atau guru-guru yang lain. Siap, Sampai Bu. jumpa dalam dua sampai jumpa dalam 2 minggu lagi ya Bu. Iya, Bu, terima kasih, siap. Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya Bu. Oke, langsung kita refleksi ya, Bulan. Oke, oke. Bulan, Oke, Bu. apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan ini, Bu? Yang sudah berjalan baik ya Bu, menurut saya adanya perasaan nyaman, karena mungkin dari awal kita juga sudah kenal, sehingga percakapan yang dihasilkan ini pun nyambung. Kemudian suasana itu juga lebih cair daripada kemarin. Pada saat sesi latihan, mungkin kan kemarin kita masih bingung alurnya seperti apa. Dari sini sepertinya lebih baik daripada yang kemarin, Bu. Oh, begitu. Alhamdulillah, Bu. Nah, terus yang berikutnya, Bu, apa sih yang masih perlu diperbaiki, Bu, atau ditingkatkan dalam pertemuan kita ini, Bu? Yang perlu ditingkatkan mungkin dari saya ya, Bu, kan terkadang ada intonasi saya yang terlalu cepat, kemudian intonasi atau tempo bicara saya terlalu cepat, kemudian ada perkataan yang agak belibet gitu, kayak misal tadi saya bilang pernyataan padahal kan harusnya saya ingin menanyakan, "Apakah ada pertanyaan?" Seperti itu, Wih, Bu. ya bagi saya itu tidak masalah, Bu. Ya, kemudian, apalagi ya, Bu, ya? Apa sih yang Bu Wulan lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini? Yang pasti saya fokus ya, Bu. Saya konsentrasi sebenarnya harusnya saya mencatat, tetapi karena ada keterbatasan waktu, ketika saya mencatat nanti pasti akan habis waktunya. Jadi, saya berusaha menghargai lawan bicara saya, karena ketika kita sudah menghargai lawan bicara, nanti percakapan akan berjalan lancar dan membuat kedua belah pihak itu nyaman, Bu, dalam berbicara. Mungkin seperti itu. Oh, bagus. Ya, Bu. Kemudian Bu Wulan, apa yang Bu Wulan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu, Bu? Nah, yang akan saya perbaiki, tadi kan saya merasa kurang dalam intonasi atau tempo ya, Bu. Mungkin saya akan belajar berbicara lebih baik lagi, kemudian memperbanyak latihan coaching ini, mencari literatur-literatur atau tayangan-tayangan yang bisa meningkatkan kemampuan saya. Mungkin seperti itu, Bu. Nggih, nggih, nggih. Oke, Bu, terima kasih, tetap semangat. Nah, sebelum itu, Bu, saya ingin menanyakan, kira-kira Bu Ani tadi kan sudah saya coaching ya dari awal 15 menit. Ya, Kira-kira apa yang Bu Anis rasakan pada saat saya coaching ini? pada saat coaching, saya merasa didengarkan, Bu, sama Ibu, dan diperhatikan dengan baik. Saya merasakan adanya ruang yang aman untuk berbicara tentang, apa ya, Bu, tantangan dan aspirasi saya, Bu. Setiap sesi coaching memberikan saya wawasan baru dan membantu saya melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Ya, selain itu, Bu, saya juga merasa lebih termotivasi dari pertemuan ini dan percaya diri untuk mencapai tujuan tujuan saya karena mendapatkan dukungan dan panduan yang tepat dari coach seperti Bu Wulan. Seperti itu, Bu, ya sedikit banyak saya juga, apa ya, Bu, ya, sedikit banyak saya juga curhat sama Ibu tadi, mohon maaf. Ya, sama-sama Bu. Saya juga mohon maaf apabila ada perkataan selama coaching yang kurang berkenan. Iya, Bu, sama-sama. Apakah cukup Bu? Mungkin bisa diakhiri?
Oke, Bu. Ya. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Assalamualaikum, Bu Wulan. Waalaikumsalam, Bu Anis. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bulan? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Begitu juga dengan pusat didiknya gimana, Bu Wulan? Baik juga ya, Bu Wulan ya? Nggih, Bu, baik. Alhamdulillah. Ya. Gini, Bu Wulan, jadi sore ini Bu Wulan mau berbicara atau membicarakan tentang apa ya? Kira-kira, apa yang bisa saya bantu, untuk Bu Wulan dalam percakapan ini? Kira-kira apa, Bu Wulan? Seperti apa permasalahan yang, Bu Wulan alami sehingga, kita mengadakan pertemuan ini? Baik. Ini loh, Bu, sebenarnya itu saya ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya. Nah, khususnya itu pada saat anak-anak kan pasti ya ada kegiatan presentasi. Nah, di situ anak-anak tuh kayak gimana gitu loh, susah gitu. Harapan saya itu pada pertemuan kali ini tuh saya bisa mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah saya, Bu. Iya ya, Bu, iya. Oh, jadi tujuannya Bu Wulan di sini itu untuk membicarakan tentang hambatan yang terdapat pada, materi atau ketika anak-anak sedang disuruh presentasi ke depan kelas gitu ya, Bu Wulan ya? Nah, Tujuannya Bu Wulan mengadakan percakapan ini atau pembicaraan ini, begitu ya, Bu, ya? ya betul, Bu. Mmm. Kira-kira apa yang diinginkan Bu Wulan, dalam Harap percakapan ini nanti akhirnya? Tujuannya Bu Wulan itu seperti apa? harapan saya ya, Bu, saya tuh mendapatkan yang terbaik, kemudian mendapatkan pemecahan dari masalah-masalah saya. Terutama pada materi presentasi yang akan saya terapkan ke anak-anak. Banyak anak-anak itu biasanya kayak malu-malu gitu Bu, ketika disuruh presentasi, padahal kan Oh, mereka gitu. terbiasa bermain dengan temannya dalam satu kelas. Nah, itu bagaimana gitu? Oh, berarti anak-anak itu kalau disuruh maju atau presentasi itu, hambatannya Bu Wulan itu masih malu-malu begitu ya? Iya Bu, betul. Terus anak-anak itu biasanya itu memang, kurang percaya diri gitu ya Bu Wulan ya kalau kita suruh untuk, maju untuk presentasi atau menyampaikan apapun di depan kelas itu biasanya anak-anak mungkin masih malu-malu begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Oh, iya. Jadi harapan Bu Wulan ini ingin mendapat, solusi terbaik seperti itu ya, Bu, ya, atas permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Wulan, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, pasti Bu, itu. Ya 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 ya. Eee, Kalau menurut Bu Wulan, siswa yang berhasil dalam melakukan presentasi itu, siswa yang dapat melakukan presentasi dengan baik itu siswa yang seperti apa kira-kira, Bu? Yang pasti yang berhasil melakukan presentasi dengan baik Bu, kemudian dia tuh berani maju ke depan kelas dengan percaya diri, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, Oh, dan iya iya teman-temannya pun memperhatikan dia. Yang pasti percaya diri itu Bu kuncinya. iya. Maaf ya Bulan ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan ke Bulan, sebelum kita lanjut percakapan kita ini, apapun yang akan dikatakan Bulan, itu nanti saya akan tetap menjaga kerahasiaan atau tetap menjaga kode-kode etik, yang kita sepakati ya Bulan ya. Jadi Bulan di sini bisa, eee, menyampaikan apapun untuk memperoleh solusi seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, jadi menurut Bu Wulan, siswa yang melakukan presentasi itu yang menurut Bu Wulan itu siswa yang baik dalam melakukan presentasi itu siswa yang percaya diri gitu ya, Bu, ya.
percaya Ya, diri untuk menyampaikan ke depan teman-temannya, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, seperti itu ya, Bu Wulan, ya? ya betul, Bu. Eee, jika di kondisi yang seperti ini, Bu, di kondisi siswa-siswinya Bu Wulan yang sekarang ini, kira-kira itu, dari skor 10, itu sekarang siswanya Bu Wulan itu masih di skor berapa sih kalau menurut Bu Wulan? Saya rasa masih di skor 5 ya, Bu, karena mereka tuh maju ke depan karena disuruh, ditunjuk gitu, kemudian juga pada saat di depan malu-malu, sering bergurau gitu dengan teman-temannya, Oh, dan iya iya. bahasanya pun masih campur gitu. Masih campur dengan bahasa sehari-hari seperti itu ya, Bu, ya? Ya betul, Bu. Oh, oke. Eee, kira-kira, Bu Wulan ingin mengharapkan nilai maksimal ya, Bu, ya? Nilai maksimal seperti berharap Bu Wulan itu ke siswanya memperoleh nilai 10 ya, Bu, ya? Pasti dong, Bu. Ya, bagus Bu Wulan, kalau Bu Wulan berpikir seperti itu menurut saya itu, Bu Wulan punya pemikiran yang, keren ya, Bu, ya. Nah, tapi saya ingin bertanya pula ke Bu Wulan. Kira-kira Bu Wulan untuk mencapai skor 10 itu, punya ide nggak? Kira-kira idenya Bu Wulan itu apa, seperti apa gitu, Bu? Mungkin itu ya, Bu, ya, dikelompokkan dengan temannya atau dia memilih sendiri gitu, Bu. Maksudnya seperti apa, Bu? Yang memilih yang seperti apa, Bu? Kan kan kendalanya kan siswa itu malu-malu. Ya, Jadi mungkin kalau misal anak-anak saya suruh memilih sendiri, rekan sekelompoknya bagaimana, Bu? bagus, Bu, itu juga ide bagus pula. Kan Bu Wulan itu berarti idenya Bu Wulan ini untuk mengelompokkan mereka atau memasangkan mereka dengan, teman akrabnya gitu ya, Bu, ya, maksudnya Bu Wulan? Ya Supaya betul, Bu. kalau presentasi ke depan kelas mereka lebih percaya diri gitu ya, Bu, ya. Iya, Terus, betul sekali, Bu. idenya Bu Wulan untuk, mereka supaya bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar kira-kira idenya Bu Wulan apa, Bu? Oh ya, Bu, apa mungkin perlu kayak pelatihan, berbicara diperbanyak gitu, mengajak bicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik, seperti itu mungkin, Bu. Iya. Iya, baguslah, Bu, kalau sudah idenya mungkin anak-anak bisa dilatih setiap hari dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu ya, Bu, ya. Setiap hari meskipun Iya, betul. nggak waktunya presentasi, kita harus, apa namanya, membiasakan mereka dengan bahasa yang santun, baik dan benar, seperti itu ya, Bu, ya. Kira-kira Bu Wulan, waktu, eee, apa, membuat kelompok atau apa namanya, mempasangkan anak-anak itu secara berpasangan dengan teman yang mereka sukai atau mereka sudah akrab gitu, Bu. Kira-kira ada kendala nggak, Bu? Nah, itu juga, Bu. Pasti juga ada ya, Bu, kendala. Padahal kan menurut saya itu ide yang bagus ya dengan mereka memilih sendiri. Tetapi pasti ada anak yang kayak nggak mendapatkan pasangan. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Mungkin, jumlah siswanya ganjil gitu ya, Bu, ya? Ya, Nah, iya iya iya, Bu. Berarti, Bu Wulan ini masih punya hambatan dalam, eee, mengelompokkan mereka atau memasangkan mereka, istilahnya menjodohkan lah, Bu, ya, mungkin ya, meskipun ya, nggak lawan gender, tapi ya kita berpasang-pasangan. Nah, ini saya rasa ini, masuk ke masalah kedua, Bu, ya. Tadi masalah pertamanya kan sudah anak-anak kurang pede dalam presentasi, kemudian hambatan yang kedua ini bulan memasangkan mereka itu ada kendala, kayak, apa namanya, nggak ada pasangannya, begitu ya, Bu, ya. Kira-kira, ya. Bu Wulan apakah punya solusi dalam hal itu, Bu? Apa mungkin gini ya, Bu? Nanti saya itu siswa tersebut, saya suruh memilih temannya sendiri supaya dia tuh kebagian, supaya dia Berarti kebagian kelompok gitu, Bu. Jadi siswa tersebut yang tidak kebagian, saya suruh memilih pasangannya sendiri.
Jadi meskipun akan tampil 2 kali mungkin, Bu. Oh, bagus, ya itu ide keren juga, Bu. Berarti Bu Wulan nanti ini, eee, memberikan kesempatan siswa yang belum punya pasangan itu ke teman yang mereka yang biasanya akrab meskipun sudah tampil gitu ya, Bu, ya? Ya, betul, Bu. Oke, Bu. Berarti hambatan kedua ini sudah tercerahkan ya, Bu, ya? Bu Wulan sudah punya ide dan punya solusi. Kira-kira Bu, eee, Bu Wulan bagaimana sih Bu Wulan untuk mewujudkan, pembagian kelompok yang sesuai dengan pilihan mereka ini bagaimana, Bu? Bagaimana mengawalinya? Untuk membuat Nah, kelompok berpasangan ini bagaimana mengawalinya, Bu? mungkin untuk mengawalinya saya akan menyuruh mereka mencari pasangan sesuai dengan pilihannya sendiri. Kan pasti ada siswa yang mempunyai teman akrab ya, Bu. Begitu ya, Bu, ya? Eee, Mmm. Berarti, langkah pertama yang akan dilakukan Bu Wulan yaitu, mencari apa, Bu, tadi, Bu? Aksi Itu, menurut Bu anak Wulan tersebut anak-anak saya mengawalinya, minta mencari pasangannya sendiri-sendiri. itu tadi sudah, Bu, ya, sudah nggak ada kendala ya untuk anak-anak Ya, mencari pasangannya itu ya, Bu, ya, sudah jelas, Bu, teratasi ya, sudah. Bu, ya, teratasi. Ini baru pertama kali ya, Bu, ya, Bu Wulan, menemukan masalah seperti ini, Bu? Iya, Bu, baru pertama kali ini. Eee, waktu kalau ini baru pertama kali, kira-kira ada nggak seseorang yang bisa Ibu ajak, memecahkan permasalahan ini, Bu? Teman teman di sekolah Ibu atau siapa gitu, Bu? Ya mungkin nanti teman sejawat ya, Bu, ada rekan guru juga, kepala sekolah, mungkin bisa saya ajak berdiskusi, apakah pembelajaran sudah efektif atau belum, mungkin seperti itu, Bu. Oke. Oke, Bu Wulan, berarti ada teman sejawat ya untuk memecahkan masalah ini, untuk apa namanya, biasanya Bu Wulan itu punya apa namanya, punya permasalahan, terus ada teman sejawat yang mau, membantu gitu ya, Bu, ya. Kira-kira Bu Wulan butuh berapa lama sih untuk dapat melatih siswanya Bu Wulan ini bisa percaya diri gitu? Kira-kira Itu Bu Wulan butuh waktu berapa lama, Bu? mungkin 2 kali pertemuan ya, Bu, 2 kali bisa pertemuan? iya, Oh gitu, 2 kali pertemuan mungkin anak-anak sudah terlatih, Bu, ya? iya, betul. Kemudian ketika Bu Wulan eee, melakukan apa namanya, Bu, ya, ini setiap 2 kali 2 kali 2 setiap bukan setiap ya, Bu, ya, apa namanya ini, membutuhkan waktu 2 JP. Kira-kira ada teman nggak yang mengingatkan Bu Wulan supaya Bu Wulan ini bisa konsisten seperti itu, Bu? Ada, Bu, yang pasti rekan sejawat saya, mungkin dia bisa mengarahkan saya untuk lebih konsisten. Iya, iya, iya. Jadi bersama guru lain gitu ya, Bu, ya, untuk Ya, betul, mengingatkan Bu. mengingatkan. Ber Di situ ada peran kepala sekolah nggak, Bu, kira-kira? oh ya, pasti ya, Bu, kan di sekolah ada kepala sekolah, guru, dan juga staf. Mungkin kita bisa berkolaborasi, Bu, di sini. Iya, berarti semua bisa berkolaborasi ya, Bu, ya, antara Bu Wulan, teman sejawat, dan, ibu atau bapak kepala sekolah gitu ya, Bu, ya. Semua Betul, Bu. berkolaborasi. Nah, Bu Wulan, kalau boleh Mhm. saya merangkum, eee, Bu Wulan ada hambatan nggak tentang materi yang harus eee, presentasikan? Apakah Bu Wulan sudah menemukan solusinya sekarang? Nah, sudah, Bu, berkat pencerahan dari Ibu, mungkin saya nanti akan ya itu tadi, mengelompokkan anak-anak sesuai dengan pilihannya, kemudian mendapatkan apa, mendapatkan bimbingan dari teman sejawat, barangkali apa yang saya lakukan itu kurang atau belum baik. Mungkin Oke. seperti itu. Oke, Bu. Eee, Kira-kira dalam pertemuan ini
eee, sesuai nggak dengan tujuan awal kita? Ya alhamdulillah sesuai Bu, kata Bu Anies saya bisa lebih, mungkin bisa saya praktikkan ke anak-anak ini. Oke, Bu Wulan, terima kasih. Tapi apakah sebelumnya Bu Wulan sudah pernah membandingkan solusi ini dengan solusi lain? Misalnya Bu Wulan punya ide-ide baru gitu, Bu? Belum Bu. Oke, Bu. Eee, okelah Bu Wulan, mungkin Bu Wulan sudah tercerahkan ya dari percakapan ini, dari awal hingga sampai sekarang ini juga Bu Wulan sudah menemukan solusi, perasaannya Bu Wulan sekarang itu seperti apa setelah percakapan ini berlangsung? Alhamdulillah saya lebih tenang dan mendapat pencerahan, semoga bisa saya terapkan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal. Oke Bu, mudah-mudahan dalam waktu 2 kali pertemuan tadi, mudah-mudahan Ibu atau Bu Wulan bisa sampai skor maksimal atau skor yang diharapkan ya Bu ya. Amin. Sampai ini dulu pertemuan kita dan mudah-mudahan Bu Wulan bisa menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah Bu Wulan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat ya Bu Wulan ya. Semangat Bu. Terima kasih ya Bu. Sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ini langsung dimulai ya Bu sesi refleksinya? Ya, ini saya 16 menit tadi bulan. Oh iya, tepat. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa yang sudah berjalan baik selama percakapan ini, Bu? Oke Bu, berarti ini langsung yang sudah berjalan baik menurut saya dari percakapan ini ya Bu ya, eee, saya sudah melakukan coaching, yaitu kami selalu menjaga fokus pada tujuan utama ya Bu ya. Betul, Setiap sesi terasa terarah dengan langkah konkret yang diambil untuk mendekati tujuan, untuk mencapai tujuan itu, Bu. sip, betul, Bu. Kemudian, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu? Sewaktu saya jadi coach, mungkin yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan, yaitu penggunaan bahasa saya mungkin ya, Bu, ya, yang perlu saya perbaiki dan, eee, saya mungkin mungkin loh, Bu, ya, ini, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang berulang, Bu. Itu yang perlu saya perbaiki nantinya, Bu, ke depannya, Bu. Baik, Bu. Kemudian selanjutnya, apa yang Bu Anies lakukan untuk tetap dalam kondisi passion atau keahlian penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oke, yang saya lakukan, eee, untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu sebelum dan sesaat melakukan coaching, dengan tetap fokus, Bu, saya. Tetap fokus dan menjadi pendengar yang baik, sehingga umpan balik yang saya berikan bisa terarah, begitu, Bu. Betul. Kemudian yang terakhir, apa yang Bu Anies lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, eee, saya untuk memperbaiki kekurangan saya, mungkin saya bisa lebih tenang, mengkondisikan diri saya lebih tenang dan rileks, Bu, namun tetap fokus pada tujuan, Pada tujuan. seperti itu. Betul. Nah, sekian dari saya, Bu. Oke, Oh, Bulan, ya. sekarang saya. Kira-kira setelah coaching berlangsung tadi, apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching, Bu? Baik. Jujur ya, Bu, yang saya Ya, rasakan ini pada saat di coaching itu saya merasa didengarkan dengan baik dan iya, Bu Anies juga fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Saya merasa adanya ruang yang nyaman untuk berbicara tentang tantangan dan aspirasi saya.
kendala saya juga sudah teratasi. Kemudian setiap sesi coaching ini memberikan Ya, wawasan baru dan membantu saya termotivasi agar lebih percaya diri. Kemudian alur tirta juga jelas, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, rancangan, kemudian dan tanggung jawab juga sudah tampak dengan apa yang sudah Bu Anis lakukan. Seperti itu Bu oke, menurut saya. seperti itu ya, Bu, ya. Terima kasih Bu Wulan atas kerjasamanya. Baik, sama-sama Bu. Oke.